Shalom saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sejumlah buku kepada saudara. Sebagai orang yang terjun di dalam dunia tanya jawab seputar iman Kristen, saya banyak menerima pertanyaan-pertanyaan. Saya melayani tanya jawab ini mulai dari tahun 2004 sampai hari ini. Baik di radio, di TV, juga sekarang ada program Esra Suruh Menjawab. Nah, seringkali ada banyak pertanyaan terkait dengan iman Kristen, terkait dengan ayat-ayat Alkitab atau konsep-konsep Kristiani yang sukar ya. Dan saya melihat ada satu kebutuhan besar ketika orang ingin mengetahui atau mengenal kebenaran lebih jauh. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada saudara beberapa atau menginformasikan kepada saudara beberapa buku yang mungkin bagus kalau saudara punya ya. Nah, ini ada buku ucapan yang sulit dalam Perjanjian Lama ya. Jadi ini penulisnya adalah Walter Kaiser Junior. Ini buku ini membahas kata-kata atau ayat-ayat yang dalam Perjanjian Lama kita agak sukar memahami ya. Nah, saya misalnya berikan contoh ya dalam daftar isinya itu. Misalnya ya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Padahal dikatakan bahwa ketika Adam dan Hawa makan buah itu kan mati, tapi ternyata setelah makan kan tidak mati. Itu bagaimana memahami itu? Terus misalnya ada kata-kata susah payahmu akan kubuat sangat banyak. Itu untuk perempuan. Engkau akan birahi kepada suamimu, apa artinya? Terus ada Kain bersetubuh dengan istrinya. Kalau Adam dan Hawa punya anak dua, Kain dan Habel, lalu Kain bunuh Habel. Lalu terus manusia tinggal tiga, terus Kain dapat istri dari mana? Nah, dan masih banyak lagi ini. Kesulitan-kesulitan dalam Perjanjian Lama ini dibahas dalam buku ini. Jadi saya rekomendasikan saudara boleh dapatkan buku ini atau beli ya, bisa pesan. Ini terbitan mana ini ya? Terbitan Saat, Sekolah Alkitab, Seminari Alkitab Asia Tenggara. Juga ada kalau tadi ucapan Perjanjian Lama yang sulit, yang ini ucapan yang sulit dalam Perjanjian Baru dari Peter Davids ya, dengan penerbit yang sama. Ini juga bagus bukunya karena banyak istilah-istilah atau ayat-ayat yang kita tidak paham di dalam Alkitab. Misalnya di sini ada suruh kami pindah ke dalam kawanan babi. Kenapa setan mau minta Yesus pindahkan mereka ke babi? Ya, atau dia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Kenapa tidak? Bagaimana Yudas mati? Karena satu bagian bilang Yudas mati gantung diri, yang satu bagian bilang Yudas mati dan isi perutnya keluar. Mereka buang undi. Bagaimana cari mengganti Yudas kok lewat buang undi? Dan masih banyak lagi. Ini sangat banyak. Ada 72 pembahasan terkait dengan kesulitan di dalam Perjanjian Baru. Oke, ini lalu yang tidak kalah menarik juga adalah ucapan Paulus yang sulit. Ya, dari Manfred Brauss ini mengumpulkan tulisan-tulisan Paulus yang sulit. Kata-kata Paulus itu kan sukar dipahami ya. Nah, ini buku ini bisa menolong. Sebenarnya ada satu buku lagi, ucapan Yesus yang sulit, tapi punya saya kelihatannya dipinjam orang tidak balik. Nah, ini buku-buku yang bagus untuk memahami ayat-ayat Alkitab. Saya juga mau perkenalkan buku yang juga bagus ya, Bible Answer ya, untuk difficult question, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit. 1000 pertanyaan yang sulit itu dijawab. Jadi ini juga bagus. Ini penulisnya adalah George Sandison dan staff. Dan ada banyak pertanyaan dalam buku ini yang juga tentang tokoh-tokoh Perjanjian Lama, tentang benda-benda, tentang kehidupan, kenaikan Yesus, sampai pada kehidupan kekal setelah kematian. Ini saya rekomendasikan buku ini. Juga ini buku yang bagus dari Grayson Alster ya. Encyclopedia of the Bible Difficulties. Hal-hal yang sulit di dalam Alkitab. Ya,
Ini bagus untuk saudara. Ini dia bahkan lebih bagus lagi, dia merinci kesulitan di dalam kitab Kejadian apa saja. Dalam kitab Keluaran, Bilangan, dalam Matius, Markus, Lukas. Nah itu dibahas. Jadi bagi saudara yang rindu untuk mengerti atau bahkan mau terjun dalam dunia tanya jawab, saudara bisa punya buku-buku ini, bagus sekali. Ya, menambah wawasan, menambah pengertian. Nah itu sharing saya soal beberapa buku yang bisa menolong saudara di dalam acara atau bikin tanya jawab dengan jemaat atau dengan orang Kristen lain atau bahkan untuk saudara sendiri memahami. Nah pada kesempatan ini juga saya mau memperkenalkan buku saya. Ini yang saya tulis sendiri. Ini bukunya adalah Israel, ya, the past, the present, and the future. Israel dulu, kini, dan nanti. Ini adalah keunikan dari buku ini adalah bukan hanya membahas sejarah Israel, tetapi juga itu dikemas dalam bentuk khotbah yang ada aplikasi praktisnya, ya. Nah ini 3 buku ya. Ini dalam seri 1 sampai 13 saya bahas di sini. Lalu yang kedua ini adalah 14 sampai 25 dan 26 sampai 35 pembahasan. Nah ini membahas sejarah Israel mulai dari Abraham sampai berakhir dengan bagaimana nasib terakhir Israel dari sudut pandang eskatologi Kristen, akhir zaman, doktrin akhir zaman. Dan misalnya ya di buku yang pertama ini itu saya membahas mulai dari Abraham, Ishak sampai Yusuf, lalu penindasan di Mesir, pengembaraan di padang gurun, hari terakhir Musa, zaman hakim-hakim, terbentuknya kerajaan Israel, lalu bahas Raja Israel yang pertama, mulai Saul sampai Daud, terus sampai Daud, saya bahas cukup banyak. Lalu selanjutnya dalam buku yang kedua ini, saya mulai bahas mulai dari zaman Makabeus hingga masa buku yang kedua ya. Buku yang kedua ini saya bahas juga mulai Salomo, terus lalu hancurnya kerajaan Israel sampai pada pembuangan, juga kondisi bangsa Yehuda di pembuangan, kembalinya mereka dari pembuangan, pembangunan Bait Allah II, lalu kehidupan bangsa Yahudi pasca pembangunan Bait Allah II, lalu janji mesianik dan masa diam 400 tahun. Nah masa diam 400 tahun itu adalah gini, kita kalau lihat Alkitab kita ada Maliaki, habis itu ada Matius. Antara Maliaki dan Matius itu ada 1 lembar kosong di Alkitab saudara. Itu lamanya 400 tahun. Dan 400 tahun itu banyak hal terjadi. Banyak hal yang tidak muncul dalam perjanjian lama, begitu masuk perjanjian baru kok ada. Itu kenapa? Saya beri contoh saja begini. Bahwa di Alkitab perjanjian lama kita baca bahwa bangsa Yehuda itu ditaklukkan oleh Babilonia. Ya, setelah itu Babilonianya kan ditaklukkan oleh Media Persia. Maka pada zaman Media Persia itu seperti dalam kitab Nehemia, Esther, itu sudah dikuasai oleh Persia. Nah, tapi tahu-tahu ada kisah yang hilang lalu muncul di perjanjian baru, dunia sudah dikuasai Roma. Bagaimana sampai dari Media Persia loncat ke Roma, padahal ada Yunani di situ. Bagaimana kisah Yunani menguasai dunia? Nah, itu terjadi semua dalam masa 400 tahun itu, masa keheningan 400 tahun. Juga kita tidak pernah baca di dalam perjanjian lama ada pemungut cukai. Tahu-tahu di perjanjian baru, kok ada pemungut cukai? Dari mana mereka muncul? Tahu-tahu muncul Raja Herodes begitu Yesus lahir. Tahu-tahu ada Pontius Pilatus. Itu dari mana semua itu muncul? Ya, ini semua peristiwa di dalam tahun 400 tahun masa gelap itu. Karena itulah maka di sini saya juga membahas ini masa diam 400 tahun, juga ada masa Imperium Yunani. Bagaimana Yunani berkuasa atas dunia yang mempengaruhi banyak. Kenapa sampai coba Alkitab kita perjanjian baru harus ditulis dalam bahasa Yunani. Ini kan pengaruh Yunani itu. Bahkan perjanjian lama yang berbahasa Ibrani saja itu terpaksa diterjemahkan ke bahasa Yunani. Di Alexandria 200 tahun sebelum Yesus lahir. Kenapa? Karena memang Yunani berkuasa. Dan bagaimana Yunani berkuasa dan mempengaruhi warna dari perjanjian baru. Nah, saya bahas di situ. Lalu juga di buku yang ketiga, ini saya masih lanjut, zaman Makabeus hingga Imperium Yunani. Lalu orang Yahudi di bawah pemerintahan raja-raja wilayah.
termasuk di dalamnya adalah Pilatus. Yang kita tahu ini kan cuma Pilatus saja, karena tiap minggu kita sebut nama yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Tapi ada banyak gubernur, ya, dan gubernur sebelumnya dan sesudahnya, gubernur-gubernur siapa saja yang berkuasa nih, saya bahas di sini. Lalu orang Yahudi di bawah pemerintahan para prokurator Romawi, ya, ini termasuk di bawahnya, di dalamnya adalah kenapa sampai Herodes berkuasa. Kok tahu-tahu dia bisa jadi raja tuh bagaimana? Bapaknya orang Edom, mamanya orang Arab. Bagaimana Herodes bisa jadi raja Yahudi? Bagaimana hubungan dia dengan orang Yahudi? Nah, itu saya bahas panjang lebar di sini. Lalu Herodes dengan segala macam keturunannya, karena kita baca di Alkitab itu Herodes mau bunuh Yesus waktu lahir, tapi waktu Yesus mau mati ada Herodes lagi. Nah, bagaimana Herodes itu hubungan mereka bagaimana? Nah, saya bahas silsilah Herodes lengkap di sini. Juga termasuk Pilatus. Itu siapa itu Pilatus? Muncul dari mana dia? Ya, mengapa, ala latar belakang apa yang mempengaruhi keputusannya dalam pembunuhan Yesus, penyaliban Yesus? Itu saya jelaskan semua insiden hubungan Pilatus dengan orang Yahudi. Juga saya membahas perang Yahudi dan kehancuran Yerusalem. Perang Yahudi dan kehancuran Yerusalem. Ini sebuah perang Yahudi yang membuat tahun 70 itu hancur seluruh Yerusalem dan Bait Allah. Sampai akhirnya mereka hilang, baru merdeka 1948 itu. Bagaimana ceritanya sampai hancurnya mereka dan diserahkan ke seluruh bumi. Nah, itu ada di sini saya bahas. Saya punya sebuah buku ini. Ini adalah buku tulisan Josephus, The Work of Josephus, yang juga menjelaskan tentang perang Yahudi itu bagaimana. Nah, ini buku sejarah yang hebat sekali, ya, dan saya bersyukur bisa punya buku ini, dan itu saya mengutipnya untuk menulisnya di dalam sejarah ini. Lalu bagaimana kondisi tanah Yehuda dan Yerusalem setelah kehancuran tahun 70. Ini nanti jadi masalah besar sampai akhirnya ketika konflik dengan Palestina sampai hari ini, ya. Dan berbagai perang yang dihadapi bangsa Israel setelah mereka merdeka 1948. Nah, mereka perang terus. Ada perang Yom Kippur, perang 6 hari, perang kemerdekaan. Dan bagaimana kita bisa melihat bahwa dalam kondisi-kondisi kritis, liga-liga Arab itu berjuang perang menghabisi Israel. Tapi Israel tetap menang dalam kondisi kritis. Yang menunjukkan bahwa memang ada tangan Tuhan yang bergerak di balik Israel, ya. Dan saya juga bahas apakah Israel masih berstatus bangsa pilihan Allah sampai sekarang. Israel di masa akan datang bagaimana, ya. Dan di sini saya bahas dari sudut pandang eskatologi Kristen. Jadi ini 3 buku Israel, dulu, kini, dan nanti, ya. Saya perkenalkan buku ini. Kalau saudara memang buku-buku ini, yang lain ini saudara ini tidak saudara silakan mau pesanlah di penerbitnya, atau saudara bisa lihat online, ya. Tapi kalau yang ini tidak dijual di mana-mana, selain bisa pesan sendiri langsung kepada kami, ya. Dan kalau saudara memang tertarik dengan buku ini, nah ini saudara bisa hubungi yang ngatur buku ini, Pak Nathan Hela, ada nomornya di bawah ini. Saudara bisa menghubungi untuk bisa mendapatkan buku ini, Israel, dulu, kini, dan nanti. Ya, itu saja saya rekomendasikan dan perkenalkan beberapa buku. Semoga ini bermanfaat bagi kerohanian dan pengetahuan saudara seputar iman Kristen. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati.